Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Winda Ayu Lestari dari UPTD SMPN 1 Bongas. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Bongas, Bapak Budi Hartiana Sudrajat. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam Bu Winda. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabar Bu Winda? Alhamdulillah sehat. Pak Budi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada apa gerangan sehingga kita bisa bertemu seperti ini? Iya Bapak, Winda mohon waktunya nih Bapak Ya. mau berbincang-bincang dengan Pak Budi mengenai pengambilan keputusan ketika menghadapi situasi dilema etika atau bujukan moral. Di sekolah berarti ya? Iya, yang sering terjadi di dunia pendidikan ya Pak ya, Ya, di dari sekolah pendidikan. gitu. Boleh Bapak? Boleh, silakan. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dengan baik ya. Oke Bapak ya, langsung aja ya Pak ya. Boleh, silakan. Gimana Bu Winda? Nah begini Bapak, ini kan kasus dilema etika itu kan sering banget ya Pak ya terjadi di kehidupan sehari-hari gitu kan, karena kita berkecimpung di dunia pendidikan, bahkan sering terjadi di sekolah gitu. Betul, kan. betul. Dengan pengalaman yang sudah Pak Budi dapatkan selama ini gitu kan ya, gimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu ya, membedakan mana yang dilema etika dan yang mana yang termasuknya tuh ke dalam bujukan moral Bapak. Baik, sebetulnya kalau kita berbicara tentang permasalahan di sekolah itu banyak sekali ya. Memang betul yang dikatakan Bu Winda itu, pasti setiap ngambil keputusan ada dilema etika ya, dan bujukan moral. Kita melihatnya kalau misalnya ada warga sekolah yang mengusulkan menghasilkan kebaikan ya, jadi kita ada di satu pihak kebaikan, itu di pihak lainnya itu menghasilkan kebaikan juga, maka itu adalah bisa disebut sebagai dilema etika ya. Dilema etika itu artinya baik lawan baik gitu ya. Tapi kalau untuk bujukan moral itu sebaliknya, kalau sisi lainnya baik, maka sisi lainnya adalah kurang baik atau buruk ya, seperti itu yang selama ini dilakukan. Jadi diidentifikasinya tuh dari nilainya ya Pak ya, apakah betul. ini baik dengan baik atau Betul. ini baik dengan Betul, buruk. tepat sekali gitu. Seperti itu. Oke Bapak. Nah Bapak, sekarang pertanyaannya berlanjut ya Pak ya. Mangga, silakan. Ini gimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah gitu, berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika kasusnya itu adalah tadi kan benar dengan benar gitu. Nah ternyata kalau diambil keputusannya seperti ini benar, sebelah sini juga benar, jadi kan itu menimbulkan kebingungan ya Pak ya. Betul, nah itu kira-kira biasanya Bapak tuh melakukannya gimana gitu dalam mengambil keputusan itu? Dalam mengambil keputusan itu tidak mungkin kalau di sekolah ini langsung diputuskan sendiri gitu, nggak mungkin. Bapak di sini kan ada wakaseknya, ada wakasek kurikulum, kesiswaan, sarana dan warga-warga yang lainnya, itu kita harus melakukan diskusi dulu. Kita ngasih masukan ini bagaimana sebaiknya perjalanan ini, keputusan ini bisa diambil sehingga ini dilema etika itu betul-betul mengena gitu mengambil keputusannya, termasuk bujukan moral. Jangan sampai kita salah gitu, kita mengutamakan dilema etika tapi ternyata yang diambil itu adalah bujukan moral. Itu akan fatal nanti hasilnya. Makanya perlu diskusi antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang ada di sini, bahkan jika perlu dengan murid sendiri atau warga sekolah yang ada di sini yang ikut ya berkecimpung di lingkungan kita dalam situasi. Ya. Jadi nggak bisa langsung ya Pak ya, walaupun Bapak adalah sebagai pemangku kebijakan gitu ya Pak ya, jadi ada prosesnya dulu ya Pak ya. Betul, karena kan kita sudah tahu kan negara kita demokrasi ya, kita ambil dari situ aja. Sebetulnya bisa sih secara langsung, tapi nanti penilaian orang, wah ini mah tidak diskusi dulu, ini orangnya arogan gitu, orangnya pengen ini sendiri, menang sendiri dan sebagainya. Untuk menghindari itu, maka kita perlu bekerja sama dan kolaborasi
sesama warga sekolah. Oh Begitu. ya, siap Bapak. Ternyata prosesnya panjang ya Pak ya, Ya, untuk panjang, mengambil gitu. sebuah keputusan. Betul. Tidak langsung jreng instan ya Pak Ya ya. betul, apalagi kalau masalahnya itu pelik ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya masalah yang ringan-ringan sih bisa sih ya, bisa langsung. Ah udah ini mah begini aja, Mm-mm. udah ini begini aja. Bisa kalau masalahnya yang tidak terlalu perlu pemikiran yang panjang gitu. Oh ini mah sekali diputusan juga bisa gitu ya. Seperti Jadi itu. bergantung ke kompleksan ini Betul, masalahnya betul, ya Pak ya. Kalau betul. misalnya masalahnya perlu ternyata membutuhkan pendapat dari banyak Nah, orang gitu, betul, terutama yang terlibat dalam eh, masalahnya gitu ya Pak ya. betul, betul sekali. Nah, Bapak, ternyata kan tadi Bapak mengambil keputusan itu kan ada langkahnya. Nah, langkah-langkah prosedurnya tuh yang biasanya tuh ngapain dulu sih Bapak tuh? Jadi rentetan langkahnya gitu Pak biasanya. Tapi yang jelas mah kita identifikasi yang pertama itu. Kita jangan langsung percaya gitu loh. Tapi kita dengarkan dulu identifikasi dari orang itu apa laporan-laporannya apa. Setelah identifikasi kita langsung ke melakukan investigasi ya Dicek kepada ya Pak ya. dicek itu semuanya kepada orang-orang benar gitu. Nah setelah kita yakin baru keputusan itu harus diambil keputusan. Dibuat. Ya, Pak ya. Ternyata prosesnya mulai dari identifikasi, terus Bapak juga harus mengecek secara Iya, langsung ya Pak ya. investigasi dan sebagainya. Investigasi, Ya. bener nggak sih kabar-kabar yang terdengar gitu Ya, ya Pak ya. betul. Sampai akhirnya baru dia muncul Iya, keputusannya. iya. Tepat Gitu. sekali. Nah Bapak, selama ini ada nggak sih langkah yang menurut Bapak tuh paling efektif ketika berada pada situasi tersebut? Dalam konteks pengambilan keputusan ya Pak ya. Ya, seperti tadi dikatakan, kita akan mengambil langkah yang gerak cepat ya. Ketika kebutuhannya memang cepat. Ya, tidak bisa dipikirkan dan itu maksudnya tidak bisa dipikirkan, didiskusikan dengan orang warga sekolah. Jadi kita sebagai pemimpin di sekolah harus cepat-cepat memberikan solusi. Jadi pemimpin itu bukan hanya mendengarkan dan diam saja, tapi ketika ada waktu-waktu memang serentak yang harus diperlukan, disitulah fungsi seorang pemimpin. Harus cepat mengambil keputusan. Ini mau dilaksanakan atau tidak? Ini mau jalan atau tidak? Yang terpenting ketika pemimpinnya menyebutkan, oke, ini laksanakan. Dan semuanya harus dituruti. Dan saya yakin ketika pemimpin menyebutkan dilaksanakan itu sudah terukur. Oh ini bisa lah, ya oh, ini bisa. Kalau tidak terukur pasti diskusi. Ya, jadi kalau berlangsung urgensinya ya Pak betul. ya gitu ya. Jadi urgensinya seperti apa pasti kalau misalnya jadi sudah dalam kapasitasnya gitu ya Pak ya, sudah bisa mengidentifikasi secara cepat tadi ya Pak ya. Set. Jadi yang paling efektif adalah bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi secara cepat dan tepat gitu ya Pak ya, untuk menangani kasusnya. Betul sekali Bu. Bapak, kira-kira tantangannya apa ya Pak ya selama ini dalam menghadapi situasi dilema etika? Dilema etika itu tantangannya mereka semua berpendapat ya. Kalau mau mengambil keputusan itu tantangannya itu pendapatnya semua bagus Bu. Kita berpikirnya berputar gitu. Tapi biasanya ada satu benang merah ya, satu benang merah yang lebih daripada yang lain. Jadi ketika pendapatnya ini pendapat begini, terus yang kedua cuma mengulang, bagus sebanyak. Ini yang ketiga mengulang. Nah, yang diambil itu biasa yang lebih dari itu, yang ada benang merahnya, yang bisa memberikan solusi yang terbaik buat itu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dilema etikanya sama seperti itu, kelasnya seperti itu, pasti di antara 3 atau 4 orang itu ada yang lebih wawasannya, ada yang lebih gitu ya. Sehingga itu yang diambil ya. Untuk kepentingan bersama, tapi ya bukan untuk kepentingan sendiri gitu. Iya Bapak ya. Berarti dari situ ya Pak ya, tantangannya adalah bagaimana bisa mendengarkan seluruh pendapat ya Pak ya yang ada betul, gitu. Ya, yang semuanya tadi kan karena dilema etika tuh semuanya benar gitu, kondisinya, situasinya. Itu yang bikin pusing itu kan. Iya, yang bikin pusing itu ya Pak ya, sehingga harus pintar-pintar gitu menarik benang merah dari setiap keadaan. Iya betul. Nah Bapak, ini pertanyaan berikutnya. Nah, kalau Bapak pada saat situasi dilema etika,
dihadapkan pada sebuah kasus gitu, kemudian biasanya Bapak itu apakah akan langsung menyelesaikannya gitu ya, ataukah difikirkan dulu sebentar gitu, nanti dijadwalin gitu, Bapak, kayaknya saya perlu melakukan ini dulu, membuat langkah-langkahnya dulu gitu Pak, bentuknya harus seperti apa gitu, kemudian proseduralnya, ataukah begitu ketika ada di hadapan langsung, oh ya langsung nih begini-begini gitu, langsung menyelesaikan gitu. Kalau yang saya lakukan itu saya dua-duanya dipakai. Diselesaikan saat itu kalau memang masalahnya ya tidak terlalu berat lah, ringan ya bisa diselesaikan seperti itu. Ya udahlah, ini mah bisa gampang seperti ini aja. Nanti yang lainnya juga pasti akan mengerti, yang lainnya juga pasti bisa. Tapi yang keduanya mungkin diperpanjang waktu atau dijadwalkan itu, karena memang permasalahannya pelik ya. Ketika akan memutuskan itu, maka banyak hal-hal yang lain. Kalau kata orang itu seperti makan buah si malakama gitu ya. Dimakan mati ibu, tidak dimakan mati bapak. Ya itu artinya perlu pemikiran yang matang gitu. Dari perlu pemikirannya, terus kita juga harus memposisikan kita controllingnya seperti apa gitu kepada rekan sejawat kita, kepada mitra kita ya. Karena sebetulnya kepala sekolah itu bukan atasan di kepala sekolah, itu adalah di sekolah itu ya, tapi mitra bagi murid, bagi guru-gurunya. Seperti itu ya. Boleh langsung disikat, dilakukan keputusan, gitu ya, kerjakan selama permasalahannya tidak terlalu pelik, tapi ya, Pak, ketika permasalahan yang pelik, maka itu perlu waktu, perlu didiskusikan, perlu investigasi, interogasi dan lain sebagainya. Jadi dua-duanya diputuskan, dua-duanya dilakukan gitu sama Pak Budi. Oke. Nah, Bapak ini apakah ini ya ini faktor pembantu gitu ya, ataukah yang bisa selama ini tuh ada nggak sih yang kayak support system gitu ya, kayaknya tuh kiranya seperti itu, support system yang membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan setiap dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika? Ya, support systemnya sudah jelas ya, kan harus ada kolaborasi ya. Ya, ketika saya berhadapan dengan masalah ini, dengan masalah kesiswaan misalnya, kan yang lebih tahu Wakasek siswaan. Iya, betul. Jadi kita berbicara dengan Wakasek siswaan. Ketika ada kemogokan misal dalam kurikulum, dalam proses pembelajaran yang kurangnya, kita lebih tahunya kepada kurikulum. Atau ada prasarana sarana yang rusak, kita dengan Wakasek sarana. Makanya support sistemnya itu semuanya sangat berguna gitu ya. Ya kalau di sekolah ya Wakasek itu bisa dijadikan sebagai support bagi kita. Guru-guru juga termasuk, karena memang dalam kurikulum Merdeka ini yang diutamakan itu kolaborasi, kolaborasi di semua lini ya, termasuk di warga sekolah seperti itu. Bapak pasti ada support sistemnya ya Bapak ya, betul. Selalu gitu untuk membantu Bapak gitu ya. Iya betul deh. Nah, Bapak dari semua hal yang ini kan Bapak sudah berkecimpung sangat lama ya Pak ya, berapa tahun Pak? Sekitar ada beberapa pengalaman kerjanya 24 tahun. Selama 24 tahun ini, selama Bapak menghadapi situasi dilema etika ini gitu, apa sih pembelajaran yang mungkin Bapak bisa sharing ke saya gitu ya, dari pengalaman Bapak gitu, terutama bagaimana ketika menghadapi situasi dilema etika, karena tadi kan pasti membuat bingung gitu, harus berbuat seperti apa sih dalam situasi ini, kayaknya tuh A salah, B salah gitu, kadang-kadang bisa bikin nggak tidur gitu Pak. Nah, barangkali ada sedikit berbagi pengalaman dari Bapak. Jadi pengalaman saya ketika melakukan sharing system ya seperti itu dalam dilema etika dan rujukan moral itu, yang pertama itu tetap kita tanamkan kolaborasi, karena ketika ada hal yang tidak bisa kita atasi sendiri, maka orang lain akan ikut membantu kita. Apalagi kalau kita langsung bicara, gini gimana soalnya, ini gimana permasalahannya supaya ada jalan keluar. Yang pertama itu. Yang kedua, kita harus terbuka ya.
Kita harus punya pikiran terbuka dan hati terbuka gitu. Ketika mereka berpendapat, kita jangan marah loh. Nggak boleh loh pemimpin Boleh, itu. Pak, ya. Nggak boleh pemimpin itu marah ketika mereka berpendapat, oh enggak lah, beda dengan saya. Tapi justru kita tampung. Kita tampung apa yang kira-kira, oh ini positifnya ini, yang negatifnya udah lah. Yang negatifnya udah, yang positifnya. Yang selanjutnya harus ada rasa ikhlas ya. Kayak ikhlas dari diri kita, rasa mengayomi kepada anak buah kita sehingga semuanya akan terjalin dengan baik. Semua akan mendapatkan hasil dan keputusan yang kita harapkan seperti itu. Begitu Bu Wina. Terima kasih Bapak atas sharing pengalamannya. Sangat Ya. berharga sekali buat saya gitu ya Pak ya, dalam mempelajari jadi lebih mengenal lagi gitu bagaimana sih kasus dilema etika gitu Ya, kan, betul. bagaimana menanganinya. Ternyata menangani dilema etika itu tidak bisa sendirian gitu. Ternyata harus berkolaborasi, tadi Ya, betul. harus mempunyai pikiran yang terbuka Betul, gitu betul. ya, dan harus ikhlas juga gitu. Jadi Ya. sehingga kasus dilema etika yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik tanpa merugikan berbagai macam pihak. Tepat sekali. Itu pendapat saya ya. Terima kasih banyak ya Bapak. Maaf Sama-sama. sekali mengganggu waktu istirahatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Ayu Lestari dari UPTD SMPN 1 Dongas. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya sudah bersama dengan Ibu EN Hartini, Kepala Sekolah dari SDN 1 Marga Mulia ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu EN. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu EN? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu EN sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang sama saya gitu ya, Iya. mengenai pengambilan keputusan pada Iya. situasi dilema etika. Saya mau tanya-tanya sebentar ya Bu EN ya. Ya boleh. Ya. Begini ya Bu EN, situasi atau kasus dilema etika itu kan sering terjadi ya gitu di kehidupan sehari-hari khususnya di sekolah gitu ya Bu EN. Nah, bagaimana cara Bu EN mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau masuknya ke dalam bujukan moral? Saya sebagai pimpinan ya, untuk menyelesaikan masalah itu tidak semata-mata langsung bisa menyelesaikan kan. Harus diidentifikasi dulu permasalahannya, dari mana permasalahannya asalnya gitu kan. Nah, setelah kita mengidentifikasinya, baru kita cari solusinya untuk menyelesaikannya. Dan tidak bisa saya langsung sendiri, kita berkonfirmasi dengan guru-guru, dengan yang lainnya gitu, supaya segala sesuatu masalah bisa ada solusinya yang terbaik gitu. Nah, gitu ya Bu EN ya. Jadi nggak langsung menyelesaikan masalah, tapi diidentifikasi terlebih dahulu dan berkoordinasi ya Bu dengan teman-teman yang lain. Betul. Oke. Selanjutnya Bu EN, bagaimana cara Bu EN mengambil keputusan di sekolah gitu ya, terutama ketika kasusnya itu kasus dilema etika kan, oh kalau ngambil keputusannya begini benar gitu, ke sebelah sini juga benar. Nah itu biasanya Bu EN gimana? Ya kalau seperti itu ya memang namanya permasalahan itu ada yang bisa cepat terselesaikan ya, ada yang juga yang memerlukan waktu juga. Nah seperti itu dilema yang terjadi seperti itu ya, kita tentunya ya bermusyawarah, yang terutama ya kepada guru yang misalnya pengetahuannya di sini sudah ada CGP yang lulus ya Pak Karwadi. Jadi bagaimana menurut Pak Karwadi yang telah ilmunya sudah digembleng gitu ya, dan juga yang lainnya. Jadi mana solusi yang terbaik saya ambil, dan suara yang terbaik gitu untuk keputusannya ya. Gitu ya Bu ya. Jadi bermusyawarah ya Bu ya, meminta pendapat kepada teman yang lebih memahami gitu, dan juga sama teman-teman yang lainnya gitu ya. Akhirnya nanti diperoleh keputusan yang bulat dari hasil musyawarah seperti itu. Nah Ibu, untuk langkah-langkahnya seperti apa sih Bu dalam mengambil keputusan yang biasa Bu EN lakukan? Itu yang pertama ya, mengidentifikasi masalah ya, awalnya gimana juga, yang pokok masalahnya itu apa. Nah, setelah kita identifikasi, nah baru kita langkah-langkah untuk selanjutnya bagaimana
dari mulai awal terus sampai mencari solusi yang terbaik gitu, supaya solusi itu apa namanya, masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi mulai dari diidentifikasi terlebih dahulu ya Bu ya, dilihat gitu. Iya. Gitu kan, lalu baru mencari pilihan-pilihan solusi yang Betul, terbaik yang gitu ya terbaik. Bu ya. Nah, Ibu selama ini kan mungkin kasus dilema etika itu kan banyak ya dihadapi oleh Bu EN gitu. Dari sekian penanganan kasusnya, menurut Bu EN yang paling efektif caranya tuh yang seperti apa dalam menanganinya? Ya tentunya kita tidak lepas dari aturan pemerintah, juga aturan kita sebagai agama Islam. Itu yang terbaik solusinya. Mana gitu. Misalnya seperti anak-anak yang melanggar aturan ya. Misalnya kekerasan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi kita lihat dari peraturan pemerintah juga apa namanya, ya kita tidak lepas dari ajaran sebagai agama Islam gitu ya. Nah, yang terbaiknya gitu. Nah, jadi yang paling efektif itu adalah ketika melihat gitu ya Bu ya, kembali lagi ke peraturan yang berlaku seperti apa dan juga ke agama kita tuh mengaturnya seperti apa ya Bu ya. Jadi nilai-nilai agamanya juga tetap dijadikan acuan ya Bu ya. Gitu. Nah, Ibu ini kan biasanya kan menimbulkan kebingungan ya Bu ya ketika kita menghadapi kasus dilema etika itu. Nah, menurut Bu EN tantangannya yang buat Bu EN tuh apa sih gitu dalam menghadapi kasus ini? Ya, tantangannya ya mungkin kita sebelum mengidentifikasi, sebelum kepada yang lain, kita juga harus punya pendirian sendiri bagaimana solusi yang terbaik menurut kita sendiri. Nah, nanti kita mencari pendapat dengan teman yang lain gitu, itu kan lebih baik gitu. Jadi sehingga pendapat sendiri dengan pendapat teman-teman diambil yang terbaik gitu tentunya, supaya cepat terselesaikan masalah tersebut. Ya, jadi mencocokkan pendapat ya Bu ya, itu tantangannya gitu ya Bu ya. Jadi tantangan apa namanya, pendapat Bu EN seperti apa, kemudian dan teman-teman juga kan nanti mungkin banyak ya Bu EN ya ini pendapatnya, dan itu tuh yang bikin jadi lebih menantang gitu ya Bu, bikin bingung gitu karena masing-masing pasti punya pendapat gitu ya. Itu tantangannya ya Bu EN ya. Nah, Bu EN dalam menghadapi permasalahan dilema etika ini gitu ya, apakah Bu EN itu menjadwalkan secara khusus, ataukah misalnya langsung aja begitu ada masalahnya ya langsung diselesaikan gitu, ataukah oh ya nanti dulu saya jadwalkan dulu gitu baru nanti diselesaikan, biasanya gimana Bu EN? Ya kembali lagi tergantung kepada permasalahan tersebut ya Neng ya. Dalam artian misalnya permasalahannya tidak terlalu berat, bisa terselesaikan atau solusi yang terbaik waktu itu ya diselesaikan waktu itu. Atau misalnya yang agak rumit sedikit ya mungkin kita cari informasi dulu, diidentifikasi dulu kan ya, terus baru kita solusi yang terbaik gitu ya. Jadi tergantung permasalahan tersebut, tingkat permasalahannya ya Bu gitu. Jadi kalau misalnya mudah oh ya udah gitu bisa langsung diselesaikan sehari itu juga. Tapi kalau misalnya itu Bu EN menjadwalkan secara khusus gitu ya Bu untuk menyelidikinya dulu, mengidentifikasi dan lain sebagainya. Nah, Bu EN selama ini dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika, apakah ada support system gitu atau yang membantu atau faktor-faktor lain gitu yang mendukung dan membuat Bu EN lebih mudah dalam membuat keputusan dalam situasi tersebut? Ya selain kita bermusyawarah dengan rekan guru ya, juga kita ya harus diisi dong ini kita ya. Dalam artian mungkin sekarang banyak membaca ya di internet, atau ya itulah harus menambah pengetahuan kita sebagai pimpinan gitu. Ya gitu ya Bu. Jadi selain teman-teman juga bekal dari diri sendiri ya Bu EN ya. Jadi harus banyak mencari ilmu tambahan gitu, wawasan dari agama maupun ya dari ya itu ya pengetahuan umum lah gitu ya. Nah, dari semua kasus-kasus yang pernah Bu EN tangani gitu kan ya selama ini dengan apa namanya pengalaman yang udah Bu EN alami gitu ya, kira-kira pembelajaran apa sih dari yang bisa Bu EN sharing ke saya gitu ya dalam pengalaman Bu EN mengambil keputusan di situasi dilema itu ya? Ya segala sesuatu masalah itu tidak bisa diputuskan oleh sendiri ya, tidak otoriter, karena kita memerlukan rekan yang lain, pendapat yang lain supaya kita mendapatkan solusi yang terbaik tentunya. Dan kita memang sebagai pimpinan tidak
sendiri itu kan, tidak ada rekan kerja, tidak mungkin kita sendiri langsung nyelesaikan sendiri, tidak mungkin. Itu namanya kita ada rekan kerja yang lain, pendapat yang lain bagaimana gitu, mencari kesempatan gitu, dan membagi ilmu dengan yang lain, dengan rekan-rekan guru gitu. Jadi pengalamannya adalah bahwa untuk menyelesaikannya membutuhkan kolaborasi ya Bu Betul, En iya, ya, tidak berkolaborasi sendiri. dengan teman-teman, dan tidak boleh meskipun sebagai pemangku kebijakan gitu nggak Iya. bisa menentukan Apa kata kita keputusannya tuh sendiri, apa, iya. apa kata Ya, sendiri enggak, aja iya. gitu ya Bu En ya, harus tetap Dikemukakan dulu, iya. berkoordinasi, Kolaborasi, iya. berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Betul. Oke Bu En, terima kasih banyak atas Ya, bincang-bincangnya. sama-sama. Terima kasih atas berbagi pengalamannya. Saya jadi lebih tahu bagaimana sih harus mengambil keputusan pada situasi dilema Betul. etika. Terima kasih banyak Bu En. Sama-sama, semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.